Sorry, tadi saya belum rekam. Oke, jadi kita lihat lagi kasusnya Putri ini ya. Coba sekarang gini Putri, coba Putri si Hamdani ada Hamdani? Ada Pak. Itu sortingnya udah jalan belum? Udah Pak. Udah jalan ya? Udah Pak. Bisa dicoba nggak? Coba dijalankan. Coba Hamdani arahkan Putri agar gimana dia bisa jalan. Saya mau menunjukkan ke Anda seperti ini semua. Jadi nanti ini kan berpisah-pisah nih. Nah, nanti kita gabungkan di satu file gitu. Gimana cara memanggilnya? Nah, ayo coba Hamdani coba atau coba dijalankan langsung bisa enggak Putri? Bisa, Pak. Oke, coba jalankan Putri. Kita lihat seperti apa dia mengurutkan. Bentar, Pak. Ya, oke, nggak apa-apa. Silakan. Ini bagian apa dan? Bikin aja nomor 1. Satu. Terus tipenya standar. Stoknya 2. Coba. Lokasi lantai 1. Pak. Nah, coba sebentar. Coba. Ya, gimana, Dani? Itunya Pak, kenapa inputnya berada di samping Pak? Oh, itu nggak masalah. Itu data kedua. nanti kita ini. Itu nggak apa-apa. Lanjutin aja. Kita lebih melihat fungsinya nanti. 2 lagi toh. Oke, saya potong sebentar. Stop dulu Putri. Dani, coba stop dulu deh aplikasinya. Oke, Pak. Coba di close dulu yang black screen-nya itu. Enggak, share screen-nya tetap. Coba share screen lagi tetap. Oh, tetap. Nah, coba tetap share screen. Jadi kita bahas kasusnya Anda ya. Ya. Nah, bagian mana yang mengurutkan Dani? Di kode Anda ini bagian mana yang mengurutkan? Yang mensorting di bagian mana Dani? Yang di bagian nomor dari nomor 4 apa? Coba ke bawah lagi, coba ke bawah lagi. Nah, ini ya harusnya yang bagian mengurutkan ya. Oke, sekarang gini Putri dan yang lain juga perhatikan ya. Jadi yang tugasnya mengurutkan adalah ya kalau kita lihat baris 61 sampai coba ke bawah lagi. Sampai ke situ ya, 61 sampai ke bawah ya. Iya, Pak. Itu yang mengurutkan. Nah, sekarang gini, coba Anda bikin satu file baru atau Anda pindahkan ke fungsi, bisa nggak? Pindahkan ke file baru boleh. File baru ya, namanya sorting lah ya. Nah. Ya. Di sini sorting. aja, Pak. Ya, itu copy itu ya. Nah, bikin fungsi satu namanya. Namanya apa? Coba lihat ke atas lagi. Coba scroll ke atas. Nah, sekarang kita butuh
variabel ya. Jadi kita butuh integer. Coba Anda kasih dia nama fungsinya apa namanya? Fungsi sorting gitu, coba bikin. Nah, atau coba Anda kirim ke saya deh, file ini deh. Saya coba demoin di ini deh. Iya, Pak. Coba dikirim yang punyanya si Dani tadi itu deh, sorting. Ini Berarti coba kita, stop aja, Pak. ya stop share screen aja, saya yang share screen deh. Coba Anda kirim yang punya si Dani itu. Coba saya mau saya Sebentar. running ke chat room aja ya. Nggak bisa dikirim di sini, Pak. Ke chat room. Kalau ke WA Bapak aja gimana, Pak? Nah, ya udah boleh ke WA deh. Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam. Kelompok 6 insya Allah udah bisa tampil, Pak. Nah, oke, sebentar habis ini ya. Dari sesi 268. Oke. Sebentar ya, Viva ya. Siapkan dulu, saya mau menjelaskan sedikit dulu, Viva. Sudah, Pak. Oke. Oh, jangan Excel-nya dikirim, filenya yang dikirim. Putri. Yang... Oh iya, salah, Pak. Ya, filenya yang dikirim. Yang punyanya sih itu aja lah yang pendek tadi itu. Ini yang terakhir, Pak, yang terakhir. Yang Bismillah ini bukan? Apa yang sorting hotel Yang ya? sorting hotel. Sorting hotel, Pak. Ya. Oke. Saya share screen berarti ya. Oke, jadi gini. Jadi kalau kita lihat, ya, kita punya di sini, ini Anda bisa lihat screen saya enggak semua? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Nah, ini contoh kasus yang kelompoknya si Putri ya, atau si Dani ini. Dia punya punya struct namanya kamar ya. Ada kamar, ada 5 gitu ya. Lokasi ada tem nih. Saya ini buat sortingnya apa searching nih. Jadi dia inputkan datanya gitu ya. Kemudian disorting ini belum disorting, ini input data dulu ya. Ini input data di sini. Masukkan jumlah kamar gitu ya. Nah, dibaca sebagai N ya. Kemudian dikeluarkanlah. Nah, ini sortingnya di sini. Nah, sorting ini kita mau pindahkan dia ke dalam sebuah fungsi begitu ya. Dalam sebuah fungsi. Nah, kita taruh dia di atas ini deh. Ini kan Anda bisa lihat nih, ini namanya fungsi nih ya. Kalau Anda ingat fungsi gitu ya, di mata kuliah kita ya, pengantar coding, kita bisa pindah-pindahkan nih. Kita bisa buat fungsi void begitu ya. Namanya tes misalkan seperti itu. Nah, dia punya fungsi untuk menampilkan halo iip gitu ya. Nah, ini dulu udah paling gampang nih sebelum kita masuk lebih jauh ya. Ini saya nggak tahu apakah Anda harusnya Anda baca sih ya. Halo iip gitu ya. Ini namanya fungsi. Nah, Anda bisa panggil dia di sini gitu. Kita tinggal panggil namanya saja tes gitu. Nah, kalau Anda jalankan, ya kalau kita jalankan dia,
Nah, dia muncul di atas ini, Anda lihat ya. Halo Iip. Padahal saya nggak panggil, saya tinggal panggil tes ini saja. Ya. Nah, apa artinya? Artinya kita bisa memisahkan pekerjaannya ya. Ini pekerjaannya kasih namanya sorting di sini. Sorting ya. Bagiannya Dani ya, Hamdani. Nah, apa yang dilakukan oleh sorting ini? Nah, ini kita ambil dari sini. Ini yang dilakukan oleh sorting. Kita copy ini semua ya. Ini force ini lah kita copy. Nah, ini yang dilakukan oleh sorting ini. Ini sorting. Gitu ya. Nanti dirapiin ya ini biar kita bisa lihatnya enak gitu ya. Nah, ini kerjaannya sorting nih. Nah, ini sebenarnya segini doang kodenya nih. Nah, berikutnya adalah, nah ini kode ini ya. Ini kan jumlah n-nya tadi ada. Kemudian ada kamar di sini ya. Nah, ini yang kita panggil di sini nanti. Dalam sini ya. Nah, tinggal panggil sorting di sini. Coba ya kita jalan ya. Nah, oh ini yang atas tadi ya, ini hapus dulu nih. Jadi ada dua kode di sini ya. Satu bagian Hamdani, ini bagian utama nih, bagian bersama harusnya nih. Bagian bersama gitu ya. Nah, ini yang input nanti ini bagiannya si Putri gitu ya. Ini coba kita jalanin. Nah, kita kasih datanya 2 aja dulu deh, soalnya banyak ya. Kita mau lihat dia jalan nggak nih. Nah, input nomor kamar 1, tipe kamar 1, stok kamar 2, gitu ya. Lokasi kamar lantai 1. Gitu ya. Input kamar 2, tipe kamar 2, stok kamar 2, lokasi kamar 2. Nah, ini disorting harusnya seperti ini ya. Nah, ini kita ulang lagi deh. Coba kita ulang lagi ya. Kalau kita masukinnya tidak berurut gitu ya. Kamarnya 3 deh. 3, 3, 3, 3. 2, 2, 2, 2. 1, 1, 1, 1. Nah, ini berurut ya. Nah, ini yang saya sebut dengan pemisahan gitu. Modulasi ya kalau Anda melihat. Jadi Anda tinggal manggil ini saja gitu. Anda tinggal panggil sedikit saja tadi mana dia. Nih, sorting saja ya. Dia enggak panggil banyak-banyak, tinggal panggil sorting saja. Terurut dia ya. Begitu juga dengan si input data ini nanti bisa juga dipindahkan nanti. Mana dia bagian input data? Ini misalkan nih. Nah, ini ya. Oops. Nah, ini misalkan bagian input data ya. Kita tambahin satu lagi di sini. Void input data gitu ya.
Nah, ini tugasnya siapa ini? Putri ya. Bagian Putri gitu ya. Nah, ini masukin sini gitu. Ini tinggal dirapiin nih. Nggak usah lah spasi ini kalau bisa dihilangkan nanti ya, tapi ini tetap rapi gitu. Nah, kita tinggal panggil input data aja. Gitu ya. Bagian sorting ini bagiannya nih. Nah, sini. Dari mana mulainya tadi? Dari for ya, sampai for-nya selesai. Nah, dari sini nih. Sampai for-nya selesai sampai sini. Input data gitu ya. Apa tadi namanya? Input data. Nah, ini tinggal panggil gini aja. Coba kita jalanin lagi ya. Nah, masukkan jumlah kamar. Kita ulang lagi yang tadi. 3 kamar. Kamar 3 ya. Saya nggak tahu lah urutannya. Pasti ini ngurut harusnya ya. Algoritmanya udah benar gitu ya. 2. 1. Nah, dia ngurut lagi kan. Jadi Anda cukup memanggil nama fungsinya saja. Nah, inilah namanya nih. Kerjaannya si input data. Bagiannya Putri gitu ya. Nah, input data bagian Putri misalkan. Sorting bagian Hamdani. Nah, gitu. Jadi gitu. Jadi Anda cukup mengerjakan segini aja nih sebenarnya nih. Nah, ini bagian Putri, ini bagian Hamdani. Satu lagi nanti bagian siapa? Bagian siapa satu lagi? Kelompok Anda. Fiska, Pak. Nah, Fiska misalkan kan. Bagian Fiska ya. Fiska. Nah, void searching misalkan ya. Nah, Anda nggak searchingnya ada nggak di sini? Ini ada searchingnya juga sudah ada nih kan. Nah, Anda tinggal masukin saya ke sini. Sampai dari sini harusnya. Ini kan udah jadi nih aplikasinya harusnya nih. Nah, searching Fiska di sini berarti ya. Nah. Searching. Dari mana tuh mulainya tadi itu? Adanya sama dengan 0 ya. Yang dicari apa nih? Masukkan nomor kamar ya, yang dicari. Oke. Ketiga lagi ya. Urut, masukkan kamar nomor 2 gitu ya. Nah, dia keluarin kamar nomor 2. Jadi maksudnya begini. Jadi yang Anda kerjakan itu secara terpisah sebenarnya, nggak berhubungan dengan orang lain gitu. Anda cukup memastikan fungsi Anda itu berjalan dengan baik. Nah, ini dia terpisah. Ini namanya modular gitu. Jadi ada bagiannya Putri, modul yang dibuat oleh Putri bagian
adalah modul yang dibuat bagian atau modul yang dibuat oleh Putri gitu ya. Jadi ini kan sudah jadi nih. Nah, jadi terpisah-pisah semua. Jadi Anda nggak perlu buat program. Jadi si versi dia sendiri, apa namanya, Hamdani bikin versi dia sendiri, nggak seperti itu ya. Nah, ini bentuk simpelnya nanti dari salah satu fungsi modular lah, awal-awal ya, fundamen atau dasar dari fungsi modular begitu. Nanti Anda ada lagi pemisahannya secara file nanti namanya. Jadi nanti kalau Anda pisahkan secara file, si Dani bikin file kelas baru begitu, namanya kelas sorting seperti tadi ya. Kalau kita lihat, dia pindahkan punyanya dia saja. Cuman dia perlu menambahkan parameter di sini nanti. Nah, kamar ini ada apa saja nih? Ini berarti ada kamar ya. Kamar itu adalah tipe datanya adalah KMR nih. Nah, ini dia. Ini dia perlu kirimkan data ini nanti. Nah, seperti ini gitu ya. Kamar-kamar gitu. Apalagi variabel yang dipakai di sini. Temporary. Nah, temporary juga perlu nanti. Jadi kalau Anda pisahkan, jadi gini dulu, untuk sementara nggak usah dipisahkan seperti itu dulu, pisahkan seperti ini dulu deh semuanya. Jadi semua Anda pisahkan seperti ini, jadi ini nanti kelihatan nih siapa yang ngerjain. Nanti Anda tinggal menjelaskan. Oke, ada void input bagian tadi, bagaimana proses inputnya. Ini gitu. Ini cara menyusunnya seperti ini. Bagian Hamdani, sorting, cara algoritma sortingnya gini gitu. Bagiannya Fiska, men-searching, cara searchingnya gini. Nah gitu ya. Jadi nggak ada masalah harusnya ya, udah jalannya ini kelompok berapa ini tadi? Kelompok 10, Pak. Berarti udah jalan harusnya ya. Iya, Pak. Ada kendala apa lagi berarti yang belum kelompok 10? Kan tadi buat Searchingnya kan udah tuh. apa, Pak? Searchingnya kan udah jalan tuh. Iya, Pak. Kan tadi buat yang input data sendiri, Pak. Terus di Dani juga ada input datanya. Itu input datanya gimana, Pak? Ya, dijadiin satu aja. Jadi gini. Bentar. Pakai versi, jadi gini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat pemisahan file ya. Sebentar. Oke, jadi kan tadi ada versinya si Putri satu, versinya Hamdani satu. Nah, jadi begini. Itu kan kalau di versinya si Dani ya, dia hanya cantumkan 3 saja. Kalau versinya Putri, dia ada beberapa tipe begitu ya Putri ya. Bisa dengar saya nggak? Halo? Iya, Nah, Pak. jadi begini. Anda cukup pilih salah satu, Anda sepakati pakai yang mana. Nah, itu nanti tinggal mengikuti begitu ya. Pilih salah satu. Jadi itu kita namanya belajarnya struktur data ya. Nah, kalau struktur datanya Putri mungkin berbeda tadi ya. Bisa jadi dia berbeda nanti. Coba Putri ini pernah ngirim ke saya nih, punyanya dia ya. Bukan yang itu, Pak. Bentar, yang baru yang mana tuh? Yang Bentar, sebentar.
Yang ini bukan? Yang ini bukan? Putri? Ada tambahannya, Pak. Kayak lama menginap, Nah, ya. terus tanggal masuk, tanggal keluar. Ya, itu boleh. Jadi bisa Anda pakai punya Anda. Nanti pada konsepnya kan sebenarnya sama. Kalau di sini si Dani pakai tipenya kamar begitu ya. Kalau Anda di sini misalkan pakai tipenya apa di sini? PMB misalnya kan. Kan kita tinggal ganti variabelnya nih sebenarnya. Di bawah sini kan ada tinggal diganti saja nih nanti ini. Punyanya si Dani ini kan. Kamar ini diganti jadi PMB kan begitu kan. Kalau misalkan Anda pakai yang ini begitu ya. Kira-kira paham enggak? Terus banyak gantinya, Pak. Nah, makanya harusnya itu kita pakainya variabel di sini gitu. Kita pakainya variabel di sini. Jadi nanti nggak harus diganti-ganti banyak. Nah, tapi sekarang kalau memang apa namanya? Dirasa memang belum paham ya kita pakai yang kayak gini nggak masalah gitu. Kalau sebenarnya dari sisi ini nggak banyak yang ganti nih. Kalau dari sisi sorting kan tinggal diganti variabel aja, nama variabel aja nih. Kamarnya diganti sama PMB nanti. Atau Anda bisa saja mengganti PMB ini menjadi kamar begitu. Ini kan PMB yang kasih variabel nih, tapi kalau Anda yang banyak, ya mungkin si Dani yang ganti nanti jadi PMB ini sebagian sini. Atau ada cara lain begitu ya. Nah, cara lainnya begini caranya. Tapi struktur datanya harus sama ya. Nah, jadi saya satu lagi deh, saya bicara struktur data nih. Nah, ini kalau kita lihat ya di sini ya, type def, structure gitu ya. Ini kan dibikin sama si Dani. Ada struktur data, namanya kamar gitu ya. Jadi kalau kita baca nih ya, sama-sama, dia punya nomor, tipe, stok, dan lokasi. Ya. Nah, ada lagi tipe data lain yang dibuat oleh Tri, namanya pembookingan hotel ya. Anda bisa lihat ya. Ada struct pembookingan hotel ya. Ada satu lagi struct namanya kamar. Nah, dia berbeda isinya begitu. Berbeda kalau si Dani dia ada nomor, tipe, stok, dan lokasi. Sedangkan Putri dia ada resepsionis, ada customer, ada ranjang, ada HP, ada jam check in, ada jam check out gitu ya. Ada fixed income gitu tahu ya. Nah, ini disebut tipe struktur datanya berbeda ya. Berbeda dia karena ada yang dipunyai oleh si Dani, tidak dipunyai oleh Putri. Ada yang dipunyai oleh Putri, tidak dipunyai oleh Dani. Nah, ini jadi berbeda. Nah, oleh karena itu Anda perlu sepakat Anda mau pakai yang mana begitu. Ya. Mau pakai yang ini kah atau Anda mau pakai yang ini. Gitu ya. Nah, jadi enggak bisa si Dani memakai ini ya, sortingnya dia. Jadi struktur data Anda harus satu dulu semua. Ini untuk yang lain juga ya. Strukturnya harus ditetapkan satu dulu. Kalau dia mahasiswa, apa saja yang harus dipunyai oleh mahasiswanya? Harus seragam untuk fungsi outputnya, untuk fungsi sortingnya, dan juga untuk fungsi searchingnya. Harus seragam pakai struktur data itu. Jadi jangan berpisah-pisah seperti tadi, begitu ya. Nah itu tidak boleh seperti itu ya. Sebenarnya ada solusinya, tapi itu lebih advance programming ya, nggak cukup waktu kita untuk membahas itu. Nah jadi untuk penyeragaman, untuk solusinya Anda seragamkan berarti nanti untuk Putri dan Dani ya. Cukup jelas Putri? Iya Pak. Baik, Pak. Jadi silakan disepakati nanti apa yang mau Anda pakai ya. Nah, Iya, Pak. jadi itu untuk yang lain juga seperti itu kurang lebih ya. Dipisah-pisahnya, strukturnya harus disamakan sehingga nanti pada saat pengerjaannya nggak saling membingungkan Anda begitu ya. Jadi mulailah dari struktur si struct-nya dulu, struktur record-nya dulu harus sama semua. Oke, cukup jelas ya. Oke, ada yang mau presentasi Afifah? Silakan, Afifah Indriani. Masih ada Afifah? Masih ada, Pak.
Oke, silakan Afifah. Jadi program kami itu masih gabung gitu Pak. Ya, nggak gabung gimana maksudnya? Belum dibuat visa-visa. Ah, Boleh iya. presentasi Pak? Ah, ya, boleh coba disajikan dulu. Baik Pak. Kelompok berapa, Afifah? Kelompok 6 Pak, sesi 268. Oke, sebentar. Ya Allah. Iya. Kelompok 6 ya, seksi 268 ya. Benar ya, Afifah ya? Benar Pak. Oke, silakan. Jadi ini dijelasin dulu ya Pak programnya. Ya, boleh, silakan dijelaskan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 sesi 268 ingin mempresentasikan hasil program kami ini berjudul Akhir Siswa Pengantar Coding. Dengan anggota kelompok saya sendiri ada Anda 28, kemudian ada Afifah Indriani NIM 2000-2021 dan Feby Anjani Putri dengan NIM 2004-39. Nah, yang mana program kami ini menggunakan tipe data structure, yang mana pada program ini kami memakai tipe algoritma sekuensial. Yang mana program sekuensial itu sebuah algoritma di mana kita membandingkan nilai dari dalam dengan cara membandingkan satu persatu dari indeks ke 0 sampai ke n. Nah, yang mana yang pertama ini ada includestudio.h yang mana ini merupakan standar input-output pada pemrograman C yang digunakan untuk input-output. Nah, kemudian ini ada include studiolib.h yang merupakan file header yang berfungsi untuk operasi pembanding dan operasi konversi. Nah, kemudian di sini ada include string.h yang mana ini merupakan library yang menyimpan fungsi-fungsi yang digunakan untuk menangani string. Kemudian di sini ada include iostream yang mana sebuah prosesor pengarah yang mengatakan compiler untuk meletakkan kode dari header file iostream. Nah, kemudian di sini ada include string yang mana ini sebuah variabel string asal ke variabel string tujuan. Nah, di sini juga ada include algoritma dan ssstream yang mana ini sebuah prosesor pengarah mengatakan kepada kompiler untuk meletakkan kode dari header file istrom.h. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Afifah Indriani. Jadi yang Devin ini untuk menampilkan berapa jumlah orang yang akan kita masukkan. Jadi di sini bisa diganti ya 3 atau seterusnya bisa 5 gitu. Jadi untuk tipe dev ini tipe dev struct dengan variabel MHS dengan isi nama dan name. Baru yang untuk tipe dev struct nilai dengan variabel nilainya dengan isi nilai UAS, UTS, tugas, absen, nilai akhir. Dan nanti diikuti dengan nilai hurufnya. Jadi di sini juga ada tipe dev struct data dengan variabel data HMAS di mana akan menghasilkan HMAS dengan nilainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Feby Anjani. Kepada Feby dipersilakan.
menggunakan input NIM. Suaranya tidak terdengar nih. Kecil sekali. Jadi di sini perintah untuk memasukkan nama mahasiswa, yaitu memasukkan NIM, masukkan nilai UAS, masukkan nilai UTS, masukkan nilai tugas, dan masukkan nilai absen. Dengan hasil akhir nanti akan ada nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa, nilai akhir, dan nilai huruf. Jadi di sini akan dicoba compare and run-nya. Mana ini? Boleh diulang nggak? Suaranya saya nggak terdengar jelas. Boleh diulang lagi nggak dari awal tadi? Dari interjermainnya, saya nggak dengar tadi. Putus-putus suaranya. Terjemahan tadi yang pas tadi kayak mana nih? Untuk pencarian berdasarkan nama, untuk pencarian berdasarkan NIM, Suaranya nyaris tidak terdengar. Yang lain bisa dengar suaranya Feby nggak? Enggak, Pak. Tidak, Mungkin Pak. bisa. Iya, mungkin bisa dibantu yang lain. Mungkin Feby suaranya jauh sekali. Jadi di sini untuk searching-nya pencarian berdasarkan nama dan bisa pencarian berdasarkan NIM. Jadi untuk perintah awalnya itu memasukkan nama dengan memasukkan NIM. Lalu dilanjutkan dengan memasukkan nilai UAS, UTS, tugas, dan nilai absen. Baru dengan hasil akhir dari searching-nya itu yaitu menghasilkan nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa, nilai akhir, dan nilai hurufnya. Nih. Pencarian berdasarkan namanya akan menghasilkan nama, nomor NIM, nilai akhir, dan nilai huruf. Dan begitu juga dengan pencarian berdasarkan NIM. Akan menghasilkan output nama, NIM, nilai akhir, dan nilai hurufnya juga. Jadi untuk sortingnya itu berdasarkan nilai. Jadi sortingnya itu akan menampilkan nilai dari yang tertinggi sampai ke terendah dengan output nama mahasiswa dari nilai tertinggi tersebut, kemudian diikuti dengan nomor induk mahasiswa, nilai akhir, dan nilai hurufnya. Jadi untuk penghitungan nilai akhir mahasiswa tersebut digunakan rumus yaitu nilai tugas dikali 0,2 baru ditambah nilai absen dikali 0,1 ditambah UTS dikali 0,3 dan nilai UAS dikali 0,4 baru akan menghasilkan nilai akhir dengan kriteria nilai huruf dengan nilai 85 sampai dengan 100 hurufnya A 70 sampai 85B, kemudian 60 sampai 70C, dan yang terakhir 50 sampai 60 itu D. Dan yang di bawah 50 itu akan menghasilkan nilai huruf E.
Jadi di sini akan dicoba compile and run. Di sini kita masukkan nama mahasiswa. Afifah 2021. Nah, jadi setelah memasukkan nama, NIM, dan nilai-nilai tadi akan diurutkan berdasarkan pemasukan nama tadi. Dari Adelia, dari Afifah, Adelia, baru Feby. Baru untuk sortingnya, dia berdasarkan nilai tertinggi. Jadi yang Nah, jadi nilai yang tertinggi 90 Adelia Amanda, baru yang Feby 89 dengan nilai huruf A, baru yang terakhir 89,4 oleh Afifah Indriani. Jadi di sini pencarian berdasarkan nama. Kita coba Afifah. Nah, baru akan menghasilkan nama mahasiswa, nomor induknya, dan nilai akhirnya. Jadi misal kita coba lagi baru akan menghasilkan nama Adelia dengan NIM serta nilainya. Baru yang terakhir yaitu Feby. Akan menghasilkan nama, nomor induk, dan nilai akhirnya. Jadi di sini untuk pencariannya yaitu 3 kali berdasarkan nama. Baru untuk NIM-nya juga 3 kali. Karena kita memasukkan namanya tadi 3 orang gitu. Jadi di sini kita coba 2000-2001. Nah, baru akan dari hasil pencarian NIM dengan nama Afifah Indriani, Afifah. Baru akan menampilkan NIM, nilai akhir, dan nilai hurufnya. Kita coba yang tidak ada dimasukkan tadi. Maka hasil pencariannya kosong. Kita coba 2022. Baru akan menghasilkan hasil pencarian dari NIM 2002 yaitu punya Adelia Amanda. Jadi gitu Pak program kami. Oke, terima kasih. Kelompok berapa ini? Oh, berapa tadi? 6 ya? Kelompok 6 Pak, sesi 268. Oke. Nah, oke, bisa di-mute dulu ya semua ya. Jadi ini salah satu yang saya harapkan sebenarnya dari kelompok 10 nih. Harapan saya semua kurang lebih seperti ini. Ya, oke, Afifah, coba balik ke source code-nya Afifah. Anda ke-mute sama saya, di-unmute dulu nanti ya Afifah ya. Oke, coba jelaskan bagaimana Anda memisahkan dan parameter itu Afifah. Parameter variabelnya dari fungsinya. Function itu kan punya referensi parameter ya. Nah, coba dibantu jelaskan ke teman-teman Anda. Bagaimana memisahkannya, bagaimana Anda passing parameter by value itu ya. Nah, data MHS gitu ya. Nah, silakan Afifah. Jelaskan itu ke teman-teman. Dan ini jadi perhatian untuk Anda semua. Jadi ini saya rekam, nanti saya upload saya kasih linknya ya. Jadi Anda pelajari salah satu yang dikerjakan oleh kelompok 10 ini. Nah, ini salah satu yang tadi saya bahas ya. Jadi ada perbedaan data antara si Putri tadi dengan si Hamdani, itu sebenarnya bisa diatasi dengan mengirimkan parameter seperti yang dibuat oleh Afifah ini. Nah, jadi nanti Anda bisa pisahkan sebenarnya nanti.
karena tipe struktur datanya sudah sama begitu. Oke, silakan Viva jelaskan ke teman-teman Anda, Viva. Terkait dengan struktur datanya, kemudian passing parameternya juga. Silakan. Masih mute Anda, Viva. Atau kelompok 6 ya. Silakan. Jadi untuk pemisahannya itu berdasarkan modularnya gitu. Ini void. Bisa dilihat misalnya ini satu modular yang void ini yang tampilan awal. Gitu, Pak. Oke, coba deh. Oke. Jadi gini. Coba unmute dulu deh. Oke, coba scroll ke atas deh. Jadi gini, semua diperhatikan ya. Tadi kan sudah dijelaskan juga, type depth, struct nilai sudah dijelaskan ya. Dia sudah buat nilai di sini dan ada mahasiswa. Di sini sudah pakai 2 malah nih kelompoknya ya, kelompok si Afifah nih. Bikin 2 tipe data gitu ya. Jadi ada satu mahasiswa, satu nilai untuk men-tracking mahasiswanya gitu ya. Oke, coba scroll ke bawah lagi ya, Viva. Stop. Nah, satu lagi nilai data MHS ya. Anda bisa lihat nggak di situ? Itu tuh gabungan dari 2 structure, mahasiswa dan nilai mahasiswa ya. Nah, itu dia, coba di-highlight di situ. Itu ya. Itu jadi Anda bisa bayangkan nggak? Sebenarnya data mahasiswa itu adalah kombinasi antara mahasiswa dan nilainya gitu ya. Gitu ya, semua ya diperhatikan ya. Jadi bisa seperti ini. Jadi dipisahkan, separation of concern namanya. Jadi kita memisah-misahkan nih agar tidak terlalu besar, nanti bisa kita pisahkan. Atau kalau kita pakai pendekatannya si Putri tadi jadi besar ya. Pembukaan hotelnya jadi banyak tabelnya. Nah, ini salah satu yang bisa dipakai. Anda pisahkan, nanti Anda masukkan lagi dia ke dalam situ ya. Nah, kemudian scroll lagi ke bawah. Ini cukup jelas ya. Stop, ke void-nya dulu, void ke atas dulu. Kita ambil salah satu contohnya. Nah, void judul ya. Jadi Anda bisa lihat di sini, di line 32 ya, itu namanya void judul. Nah, jadi di void judul ya, itu adalah fungsi untuk menampilkan judul seperti yang tadi dijelaskan oleh Viva. Coba scroll ke bawah Viva, yang void judul Viva. Nah, ini dia ya. Jadi isinya cuma menampilkan itu, selamat datang, program menghitung, itu gunanya dia. Nah, dipanggilnya nanti dengan memanggil judul. Nah, itu di mana dipanggilnya tuh Viva? Di bagian mana dipanggil void judul itu? Di integer main harusnya ya. Coba ke integer main ke atas coba. Ke atas integer main. Nah, coba hop, stop. Nah, Anda bisa bayangkan nggak? Codingan mereka ya, kelompok 6 ini, itu tuh cuman baris 45. Coba scroll lagi ke bawah. Sampai baris berapa itu? Satu lagi. Hop. Nah, sampai 78. Dengan kompleksitas seperti tadi gitu ya. Bisa masukin NIM, bisa cari nama, bisa ngurutin NIM gitu ya. Nah, itu cuma segitu. Dengan apa? Dengan menggunakan fungsi-fungsi modular ya. Ada fungsi searching by NIM di line 73 ya. Ada fungsi searching by name di line 64. Coba scroll lagi ke atas, Viva. Nah, ada fungsi sorting mahasiswa line 55 ya. Ada fungsi untuk menampilkan info mahasiswa line 51, lihat. Ada fungsi untuk membaca mahasiswa line 48. Nah, jadi ini yang namanya program modular ya. Jadi secara integer main-nya itu segini aja gitu. Ini dikerjakan secara terpisah-pisah. Nah, kemudian yang unik satu lagi, Anda coba info mahasiswa itu ada I di situ ya. Dikirim parameternya di situ ya. Itu namanya passing parameter ya. Anda kalau lihat pertemuan 9,
Nah, itu ada penjelasannya di situ. Nah, informasi ya, void informasi mahasiswa integer i. Itu tuh dikirim variabelnya. Nah, itu yang saya maksud tadi. Jadi, bisa dipisah-pisah pun file ini nanti nggak ada masalah begitu. Jadi, kita bisa menggunakannya secara modular. Info mahasiswa ini bisa dipakai nanti oleh aplikasi yang dibuat oleh si Putri jika yang pesan hotelnya mahasiswa. Bisa seperti itu nanti. Anda bisa bayangkan seperti itu ya. Jadi nggak perlu lagi si Putri buat data mahasiswa dan cara menampilkan info mahasiswa karena sudah dibuat oleh kelompoknya FIFA. Tapi kalau nanti ke depannya hotel itu bekerja sama dengan UNP misalkan begitu ya. Kemudian dia ada kelas mahasiswa, nah ini bisa dipakai nanti oleh si Putri dan teman-temannya dan kelompoknya. Nah itu gunanya kita memisahkannya. Nah coba lihat deklarasinya, implementasinya Afifah. Info mahasiswa itu seperti apa? Nah, ini dia. Nah, baris 152 sampai 163. Dia mengirimkan data variabel i ya. Bisa juga sebenarnya dikirimkan data MHS yang dikirim. Data MHS 1, data mahasiswa 1 begitu ya. Nah, jadi di-print lah nama mahasiswanya di sini begitu. Nah, ini yang namanya program modular ya. Jadi terpisah-pisah secara modul. Nah, ini saya rasa ini cukup bagus nih yang dibuat oleh kelompok dan sangat baik ya sejauh ini ya dari kelompok yang presentasi ini. Karena memang baru pertama juga presentasi kelompok 6. Dari masukan dari saya cukup bagus nih, sudah memenuhi dan pembagiannya juga bagus. Modul-modulnya juga dipisah. Kira-kira kelompok 6 bisa nggak dipisahkan per file dia nanti akhirnya? Jadi kalau dipisahin per modular ini nanti bisa jalan dia kan Pak programnya? Ya, coba Anda ke atas coba. Coba Anda scroll ke atas dulu. Nah, ini untuk semua yang lain perhatikan juga ya. Paling atas, paling atas. Nah, coba include studio.h ini ya kalau Anda klik, coba bisa nggak diklik di situ? Di studio.h-nya. Studio.h. Nah, yang file studio.h-nya saja. Nah, atau gini lah ya. Include studio.h itu adalah sebuah file seperti filenya ini begitu. Seperti filenya si yang dibuat sama Afifah ini. Nah, misalkan nanti Afifah memisahkan beberapa file gitu ya, beberapa fungsi ke dalam satu file, itu tinggal dipanggil filenya nanti pakai studio.h itu. Nah, itu fungsinya include. Nah, itu caranya Afifah nanti ya kalau mau dipisahkan. Ya dipisahkan seperti itu nanti. Jadi biar kita belajar semua nanti ya. Jadi itu diimpor dia berarti, dimasukkan dia ke dalam program kita di sini begitu. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat nih saya coba buka Google Afifah. Nah, coba searching studio.h coba. Cari studio.h dan studio.cpp cari. Standar IO ya. STDIO sorry, bukan studio STDIO ya. Standar input output IO. Nah, ya itu. Nah, itu coba buka itu. STDIO itu coba diklik dibuka. Nah, coba di scroll ke bawah. Nah, inilah yang disebut dengan studio.h ya. Dia nggak bergerak ininya, coba deh. Bisa di scroll ke bawah nggak, Afifah? Nggak jalan ya punyanya Afifah ya.
Oke, coba saya cari. Sebentar, coba saya carikan filenya ya. Coba saya share screen, nanti kita balik lagi ke source code-nya Afifah dan teman-temannya ya. Gimana cara stop screen-nya nih? Stop. Bisa di stop dulu Afifah, share screen-nya? Stop partisipasinya. Oke. Oke ya. Nah, saya coba sharing ke Anda. Studio.h itu sendiri adalah sebenarnya CPP file juga, sama seperti file Anda. Ya. Ini buktinya. Nah, ini dia sumbernya. Anda ingat ya? Nih, define. Ini studio.h gitu ya. Nah, inilah isinya. Ada static, ini variabelnya ya. Ini input output, standar input outputnya gitu ya. Ini kode semua nih. Static glue gitu ya, integer gitu ya. Nah, ini ada void-nya begitu ya untuk file, input file. Nah, jadi pada dasarnya dia adalah source code juga gitu. Source code seperti ini. Source code seperti kode-kode yang lain. Cuma dia didefinisikan dulu di sini. Oh, ini file CPP ini nanti adalah dipakai. Jadi ada dua file yang dibuat nanti. Studio.h satu, studio.cpp satu. CPP itu berisi deklarasinya, studio.h itu berisi abstraksinya, gitu ya. Jadi ini kalau Anda lihat ini nggak ada implementasi di sini ya. Coba kita lihat salah satu fungsinya adalah, nah obstacle ya. Ini kan nggak ada nih. Ada nggak? Coba kita lihat di sini. Ada nggak dia? Atau get unlock ini ya. Nah, ini ada ya. Anda bisa lihat ya. Line 587 gitu. Extern chan f get unlock. Kalau di CPP juga ada nih. Get unlock itu ada isinya nih. Ini isinya loh. F get unlock. Tapi kalau .h dia cuma menjabarkan ada loh fungsi untuk f get unlock. Nah, Anda juga bisa seperti itu nanti kasusnya si Afifah ya. Fungsi misalnya namanya info, kelas info.mahasiswa gitu ya, info mahasiswa.h. Definisikan nanti extern info. Nah, nggak ada tapi isinya. Tapi begitu di CPP, info mahasiswa.cpp, nanti ada isinya nanti, yang ngeprint itu semua. Nah, itu nanti tinggal di-include di di-include di file bagian atas. Nah, kurang lebih seperti itu. Kira-kira paham nggak, Afifah dan yang lain? Afifah masih ada? Insya Allah paham, Pak. Paham ya? Insya Allah, Pak. Nah, oke, jadi gitu caranya ya. Jadi bisa dipisahkan seperti itu yang lebih modular, yang seperti yang bisa jadi bisa dipakai di mana-mana nanti. Oke. Oke, terima kasih kelompok 6 ya. Jadi kelompok 6 sudah selesai dan saya sangat puas ya kelompok 6 dengan aplikasi yang dibuat begitu ya dan penjelasannya juga. Kelompok 6 ya. Pak, berarti yang kelompok 6 ini udah selesai presentasi UAS-nya, Pak? Ya, sudah berarti. Nah, ada lagi berarti kan sudah sesuai dengan ini Anda berarti ya? Iya, Pak. Oke. Masih kelompok 6. Ada tambahan lagi enggak dari Anda? Cukup, Pak. Oke, yang ada ya. Oke. Jadi kelompok 6 sudah selesai. Kita next. Silakan ada yang lagi yang mau menyajikan? Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam. Silakan Nurul. Saya akan menampilkan
program saya, Pak, tetapi fungsi baca tulisnya aja baru, Pak, karena belum ada konfirmasi dari teman kelompok saya yang sorting sama sortingnya, Pak. Nah, oke, silakan tampilkan dulu. Ya, baik, Pak. Untuk kelompok 6 toh bisa nggak dibuat video yang satu nanti? Nanti Anda bikin video Anda bertiga, Anda upload ke YouTube Anda, nanti Anda kirim saya ke kami linknya, penjelasannya. Afifah bisa nggak? Dan kawan-kawannya. Afifah masih ada, Afifah? Afifah? Udah nggak ada lagi ya? Udah keluar kayaknya. Gangguan sinyal mungkin ya. Oke dah, silakan lanjutkan dulu Nurul. Ya, baiklah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 9, sesi 069 dengan anggota saya sendiri Nurul Anissa, Jessia Stelani Maufu, dan Najla Ayu Lestari. Di sini kami akan menjelaskan program C++ sebagai penyelesaian dari tugas berganti ujian akhir semester. Mata kuliah pengantar coding, program ini merupakan implementasi menggunakan struktur data berupa pilihan dan sorting atau pengurutan data pada sebuah dan spray yang bernama PT Raya Sheet Kota Padang. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sebuah program dan setting di sebuah perusahaan akan kekuatan spray. Langsung saja, program pertama kali diawali dengan header input IOStream. Nah, input IOStream ini merupakan singkatan dari input output string header sebagai standar input output operasi yang digunakan oleh program pemrograman C++. Fungsinya seperti cout dan sin. Yang menampilkan pada pengguna. Kemudian input STH yang merupakan singkatan dari standar input header pada bahasa C, tapi bisa juga digunakan pada bahasa pemrograman C++. Kemudian yang terakhir yaitu input string.h yang merupakan header yang digunakan untuk memanipulasi. Yang ini terdapat fungsi berupa std yang ada pada program. Kemudian pada baris ke-8 terdapat struct, merupakan sebuah fungsi mendefinisikan tipe data baru yang didapat yang digunakan untuk memasukkan nomor kode array. Kemudian char nama. Nah, digunakan untuk memasukkan nama spray yang in stock yang akan digunakan stok spray di pabrik tersebut. Kemudian yang akan menunjukkan di mana letak spray tersebut. Nah, kemudian selanjutnya di bagian yang 15 ada BRG, barang, lokasi, dan tempat. Kemudian selanjutnya pada baris ke-20 sampai 28 ini merupakan nama dari program yaitu Soraya Bedsheet yang nanti akan ditampilkan saat output. Kemudian pada baris ke-28 terdapat perintah memasukkan kemudian diikuti dengan fungsi sin yang akan memanggil n di sorting ini. Kemudian pada baris for i sama dengan 0 kurang dari n dan kemudian pada baris ke 36 sampai 40 perkataan muncul akan pada saat setelah memasukkan dan menerima data. Dan baris ke 4 cout input spray kemudian diikuti dengan sin berupa barang i-kode
Nah, sama seperti ke 41 sampai 48, kemudian di sini merupakan pernyataan yang menandakan data yang sudah dimasukkan pada baris. Nah, seperti itu kelompok 9 fungsi baca atau tulis data. Kemudian saya akan langsung execute saja di sini. Masukkan banyak data di sini yang kemarin, Pak. Ya. Ini bukannya udah ya kemarin ya? Harusnya Iya, ya? Pak. Yang ininya sudah, Pak. Yang belum apa nih? Yang mempresentasikan ini sudah, Pak. Jadi yang menjelaskan di programnya belum, Pak. Yang execute itu sih, Pak. Tapi secara fungsi udah jalan ya? Tapi nggak ada Sudah, masalah Pak. kan? Iya, Pak. Tinggal sorting dan searching-nya berarti. Itu saya belum ada konfirmasi, mungkin belum selesai, Pak. Nah, cobalah nanti kita masukkan saya ke grup Anda, nanti kita diskusi di situ. Ya, baik, Pak. Ya. Terima kasih ya, Pak. Ya. Silakan yang lain ada nggak yang masih bermasalah nih? Masih bermasalah, Anda belum paham gitu, atau Anda masih bingung gitu, silakan deh. Ada nggak kira-kira? Dari searching ataupun sortingnya. Geni, Nurhaliza, sudah. Irian, Gus. Ya, Waalaikumsalam. Izin apa Pak, ingin berprogram kami Pak, kelompok 11 Pak. Ya, Iksan, silakan Iksan. Ya Pak. Pak, saya kelompok 9 sesi 69 presentasinya, Pak. Putus-putus suaranya Nurul. Saya kelompok 9 sesi 69 sudah selesai presentasinya itu, Pak. Belum lah, Anda kan belum 2 lagi belum. Oh, begitu ya, Pak. Terima kasih, Pak. Belum. Jadi yang belum, Anda jadi gini, present tugas Anda kan tugas kelompok. Nah, jadi yang sudah selesai, kelompok 6 baru yang sudah selesai sekarang kan, karena dia sudah lengkap, kelompok lengkap, tugasnya juga sudah lengkap. Kelompok 6 sesi 268 tadi ya, si Afifah tadi teman-teman. Tapi teman saya ada di... Ada nggak? Coba dihubungi dulu, siap nanti. Itu juga udah digabung apa belum? Gimana, Pak? Dari aplikasinya udah jalan semua, searchingnya sudah jalan, sortingnya sudah jalan. Iya, Pak. Udah jalan belum? Udah. Pak. Sudah ya? Iya, Pak. Mau dilanjutkan sama searching sama sorting? Nah. Belum tahu dianya, Pak. Nah, ini makanya Anda dulu bertiga. Iya, Pak. Nanti saya masukin Bapak ke... Ya enggak, maksudnya gini. Jadi gini, untuk yang lain juga ya. Jadi Anda sepakat dulu di kelompok Anda, yuk kita presentasi, saya udah siap gitu. Si teman-teman yang sorting juga udah siap, yang searching juga udah siap. Kalau sendiri-sendiri bukan presentasi kelompok namanya ya, presentasi mandiri namanya. Ya, nah, Pak. jadi harapannya sekelompok sudah siap dulu seperti tadi ya, kelompok 6 ada 3-3 orangnya kan. Cuman karena gangguan sinyal tadi satu siapa tadi itu Feby kalau salah ya. Nah, makanya saya minta tadi si Afifah aja karena dia yang agak jernih jaringannya ya. Nah, itu jadi harapannya Anda bertiga tampilnya begitu ya. Gitu ya, Jadi Nurul ya? minggu besok masih bisa tuh, Pak? Masih bisa. Jadi nanti minggu besok masih bisa. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Nah, jadi tapi sebisa mungkin kita selesaikanlah hari ini ya. Jadi begini, saya pengen menggali ada nggak masalah yang belum masih menjadi masalah begitu. Dari yang lain, dari kelompok yang lain gitu. Kalau yang sudah final ya, tinggal pemahaman Anda, itu saya rasa nanti bisa di belakangan ya kita bahas begitu ya. Artinya programnya sudah selesai begitu dikerjakan, sudah jalan, nanti Anda tinggal memahami. Nanti kita diskusi di kelompok, di dalam grup kelompok ya. Yang jadi masalah sekarang adalah jika Anda belum sama sekali, nih misalkan nih input datanya belum gitu ya, itu lebih parah lagi malah. Sortingnya memang belum bisa, belum jalan gitu ya, mungkin terlalu kompleks mungkin aplikasi Anda. Nah, itu yang coba kita diskusikan sekarang. Atau searchingnya belum jalan gitu ya. Atau Anda punya fitur atau inovasi dari aplikasi Anda yang mau Anda diskusikan itu juga boleh gitu ya. Nah, itu yang saya harapkan. Jadi silakan jika masih ada
Tadi saya Iksan ya? Ya Pak, apakah langsung screen saja Pak? Boleh, silakan langsung Iksan. Di sini Pak. Pak, Ya, sudah kelihatan. kami masih kebingungan tentang extract datanya Pak. Nah, ini. Oke, coba dipisahkan dulu per extract datanya, Iksan. Ini kelompok berapa, Iksan? Kelompok 11 Pak. Seksi 269 ya? Seksi 269. Iya Pak. Oke, coba kita bahas deh. Jadi kan Anda mau bikin apa nih? Program kasir ayam geprek Pak. Nah, data-data apa saja yang akan Anda simpan? Nama, harga, sama nilainya Pak mungkin. Nah, data-data itu coba disimpan dalam structure. Langsung dibuat di sini Pak. Ya, langsung aja dibuat di situ. Apa namanya? Pesanan mungkin Pak. Bagaimana? Pesanan? Ya, boleh. Struct pesanan. Nah, coba coba dibuka Google, Isan. Ya Pak. Google Chrome, browser. Nah, coba dicari cara membuat struct. Ya, boleh juga isi itu situ. Boleh Anda buka apa itu? Yang itu juga nggak apa-apa, nggak harus Google Chrome sih. Itu aja tuh yang nah, coba itu. Coba cari cara membuat structure di C++. Coba. Struct di C++. Nah, itu ada tuh di bawah langsung tuh. Nah, coba klik itu. Nah, itu ada kelas programmer, coba buka. Yang ini, Pak. Ya. Nah, coba diklik. Jalan nggak? Aku buka ya? Udah diklik, Pak. Loading baru, Pak. Oh, loading sih. Oke. Nah, coba diambil contohnya. Struct itu kan sebenarnya Anda tinggal buka kurung, tutup kurung kan. Nah, itu tuh. Struct, nama struct-nya tadi apa? PP. Masukkan variabel-variabel yang Anda masukkan. Coba Isan, silakan. Coba dimasukkan ke dev CC Anda. Di copy aja, Pak. Ya, boleh. Copy aja. Pak. Ya, copy aja nggak apa. Copy aja semua sampai tutup kurungnya itu, Isan. Oke, coba dipindahkan. Sini, Pak. Nah, ya, boleh taruh situ. Nah, gantilah namanya tuh. Nama struct itu ganti dengan pesanan. Gitu ya. Kemudian tipe datanya, data apa yang mau Anda masukkan ke dalam pesanan Anda ini? Misalkan harga ya, harganya integer. Masukkanlah. Tipe datanya apa? Integer berarti. Nama variabelnya harga ya. Seperti di line 16 itu. Berarti dimasukkan di sini itu, Pak. Ya, betul. Nilai harga, Pak. Ya, itu kan jadi kan tipe data. Tipe data itu yang kita masukkan berarti kan tipe data kita punya banyak kan? Ada integer, string, float, double. Nah, itu yang dimasukkan tipe datanya integer. Nah, harga kan? Ya, betul, tuh masukin.
Itu ya harga ya. Terus apa lagi? Satu lagi Nilai. apa? Sudah. Nilai itu apa itu? Oh, nilai ini Pak, oh apa? Oh, harga yang harus dibayar mungkin Pak. Cobalah inilah, coba ganti string nama aja coba deh. String nama barangnya aja deh, nama barang yang dipesannya misalkan. Biar nggak ribet nanti Anda. Line 9 itu misalnya. Line 14 kayaknya. Diganti dengan apa Pak? Nah, bukan line itu, line 9 dan 9. Atau coba Anda kirim ke saya deh, ini deh. Coba saya yang screen deh. Coba kirim ke saya, copy paste ini deh. Yang ini Pak, atau yang program? Semuanya yang Ya, project akhir kelas 11 saya geprek nih kirim ke Zoom deh. Coba kita bahas deh. Ini sebenarnya sudah saya bahas juga ya sebelum-sebelumnya ya, tapi ada lagi nggak yang masih belum paham kira-kira struct ini bikinnya gimana nih? Pak, itu programnya kirim lewat WA aja nggak apa-apa ya, Pak? Ya udah kirim ke nggak apa. Ada lagi nggak kira-kira yang lain yang masih belum selesai di structure datanya, ada lagi nggak? Sebentar ya, nanti kita bahas kalian ya misalnya. Irian Gustri, ada nggak nih? Ya Pak, ada. Udah sampai mana Irian? Sorting sama searching-nya sih udah ada Pak. Udah jalan ya? Iya. Oke. Oke ya. Pasti minggu depan sudah ready ya presentasi ya? Gini Pak, tapi ada sedikit masalahnya. Apa tuh? Izin share screen ya Pak. Oke, silakan. Oke, nanti siapa? Ihsan, coba ini deh. Masukin saya ke grup deh. Kita coba diskusi yang main dulu. Jadi kendalanya nanti sama Ihsan dan Gini masukin saya ke grup Anda ya. Nanti kita diskusi di grup Anda. Oke, silakan Irian. Udah nampak Pak. Udah. Ini ya Pak, langsung saya compile and run ya. Silakan. Irian kelompok berapa, Irian? Seksi berapa Anda? 68 Pak, kelompok 9. Oke. Screen hitamnya belum kelihatan nih. Anda belum share screen semua kayaknya. Belum ya? Bentar ya Pak, saya ulang lagi. Ya, coba ulang lagi. Udah nampak Pak. Udah, tapi nggak keluar. Coba deh jalanin dulu deh. Kayaknya black screen-nya nggak muncul. Nah, itu muncul dia. Tapi hilang lagi. Layar hitam nampak ini Pak? Nggak nampak sama saya. Yang lain nampak nggak layar hitamnya? Enggak, Pak. Nah, nggak nampak. Irian. Nggak akan share screen kali semua. Oke, tapi Anda sudah selesai sorting dan searching-nya ya? Iya Pak, udah. Oke. Masalahnya apa? Enggak. Masalahnya kan ini Pak, saya nggak bisa juga jelasin karena nggak nampak layar hitamnya Pak. Oke, jadi gini, videoin nanti. Masalahnya itu nanti kirim di grup ya. Mau jelaskan di grup ke saya ya. Iya Pak, oke. Oke, thank you Irian ya. Oke, kita yang lain siapa lagi yang belum? Ada enggak? Liza, Silakan. Pak. Nah, iya Liza. Liza, kafe coding ya? Ya, Pak. Oke, apa masalahnya Liza? Lupa aja share screen-nya, Pak. Udah kelihatan, Pak? Udah.
Nah, ini Pak, ini program yang Liza kan Pak. Masalahnya itu di sorting Pak. Kurang paham sampai di sorting di sini Pak. Nih, pas udah dijalankan. Kemarin kan ada pilihan paket nih kan Pak. Pilihan paket itu rupanya datanya sama itu karena pilihan paket itu masuk ke dalam pilihan menu Pak. Pilihan menu itu variabelnya U. Jadi kalau kita masukkan pilihan paket itu tuh nggak kehitung Pak. Karena kalau kita pilih pilihan paket aja baru dia ada pilihan paketnya Pak. Jadi Liza hapus yang pilihan paketnya Pak, cuman pakai yang pilihan menu. Nah ini kalau di input, masalahnya lagi ini Pak, ini kan counternya sampai 10 kan Pak, misalnya udah sampai 10 gitu berhenti. Nah yang di sini Pak, Liza masukkan 10 kan Pak, misalnya Liza masukin lagi 11, masih juga bisa ke input Pak. Ya itu nanti tinggal counternya dibaca dari inputan saja. Ini berapa nih? 10 data dimasukin? Ini 10, Pak. 2. Oh iya, ini 2 udah ketekan tadi, Pak. Oke. Terus? Nah, kan udah kalau ngurut, teman... Udah, Pak, ini. Tapi Liza bingungnya, ini ini udah termasuk algoritma apa belum, Pak? Soalnya kan kalau teman-teman lain terurut seperti ini. Nah, terus nanti dia mengurutkan lagi pakai yang bubble sort gitu, Pak. Nah, Liza bingungnya pas di situ, Pak. Liza itu udah urut. Coba algoritma urutannya, pengurutannya mana? Ini, Pak. Ini, Pak. Liza pakai. Nah, bukan. Masa itu algoritma urutannya? Pak, coba lihat lagi ke atas. Sorting. Bentar. Coba ke bawah lagi. Counter I. Coba ke atas lagi. Di mana Anda mengurutkannya? Sortingnya di mana berarti tadi itu? Belum ada sortingnya berarti? Sortingnya belum ada berarti ya, Liza ya? Halo? Iya, Pak. Ya, sortingnya belum ada berarti. Berarti nanti di bawah sini, Pak, isi sortingnya, Pak? Ya, sortingnya nanti tambahkan di situ. Nanti kita coba salah satunya kan bisa pakai yang pertemuan kita minggu lalu kan. Pakai aja. Yang tukar itu, Pak? Ya, betul. Yang tukar itu. Tukar itu sama sorting tuh. Udah Liza masukin tapi kayak nggak Pak. Kayak nggak berubah dia. Iya, Pak. Di mana dimasukinnya? Di kode ini ada nggak sekarang? Belum ya? Ada nih, Pak. Mana? Di sini, Pak. Ada tukar tuh. Oh iya, di bawah situ tuh ada tuh ya. Iya, Pak. Udah tuh dia di atas sini juga, Pak. Yang kalau ngikutin dari kelompok yang kemarin, Pak. Ya itu untuk coba ke bawah lagi. Yang bagian tukarnya. Nah, ini, stop. Pak. Nah, ini kan udah mengurutkan nih. Berarti dia udah merubah di sini ya? Iya, Pak. Ini yang tadi Anda pakai yang ini bukan? Iya, sama? Pak. Iya, Pak. Sama. Coba nggak kelihatan sama saya tadi berarti ya? Cuman yang tadi itu Liza pakai ini kan, Pak? Nah. Bisa diurut berarti ya? Tetap kayak gitu. Coba diulang lagi deh yang tadi. Atau yang ini coba diulang deh. 2 data aja. Dibikin yang besar dulu terus yang kecil gitu kali.
Ada kelihatan, Pak? Sudah. Coba yang besar dulu dimasukin kali, atau ya udah nggak apa deh. Yang diurutkannya berdasarkan apa nih, Lisa? Yang itu, Pak, belum Pak. Karena Liza masih bingung, kan keluarnya kayak tadi tuh, Pak. Jadi rencana Liza tuh kan kalau mau pakai bubble short gitu harus ada yang diurutkan berdasarkan apa gitu, Pak. Di situ kami bingungnya, Pak. Oke, coba deh jalan dulu deh. Ini oke, bentar. Coba balik lagi ke kodenya deh. Nah, bagian pengurutannya tadi mana? Nah sini. Ini kan dia mengurutkan berdasarkan pesanannya nih ya. Pesanan. Pesanan itu apa itu berarti? Jumlah pesanan. Iya kan? Iya, Pak. Nah, coba balik lagi ke layar hitam. Berarti udah urut nih harusnya. Coba balik lagi ke layar hitam Anda tadi. Coba pesanannya dibesarin yang ini ya. Yang pertama, yang kedua dikecilin pesanannya, jumlah pesanannya. Oke, Pak. Itu 5 ya. Ini 2 aja pesanannya. Coba. Oke, coba no lagi, tidak. Langsung kayak gini dia, Pak. Ulangi lagi ya. Oh, coba balik lagi ke code-nya. If cc j. Oke deh, coba nanti saya cek deh. Ini deh kodenya deh. Tapi ini yang belum jalan ya. Searching-nya udah jalan. Searching-nya jalan, Pak, tapi ada kendala juga nih, Pak, dekat sininya, Pak. Nah, kenapa? Ini kan Liza mau masukin data nih kan, Pak. Nih, Liza mau masukin data yang ke 0. Dicari berdasarkan apa nih? Rencananya itu mau dicari berdasarkan data pembeli aja gitu, Pak. Oke, terus? Itu ada tuh. Nah, tadi di sini kayak keluarnya beda, Pak. Ini beda lagi. Data ininya harus ditekan 2 kali, Pak, ini. Oh, itu mah dikasih getcha aja. Oh. Itu aja. Tadi Liza di sebelumnya kan udah ada juga nih diskusi sama kelompok kan, Pak. Kami cari data yang ke 0. Nah, yang keluar data yang nomor 3 gitu, Pak. Coba lihat algoritmanya. Ya berarti data pembelinya. Jadi gini, Liza. Ya, data Pak. Pembeli itu adalah integernya, perulangannya gitu ya. Itu kalau Anda lihat, itu data itu adalah I-nya begitu. Jadi yang Anda cari itu jumlah pesanan, bisa Anda cari itu, bisa muncul dia 2 atau lebih begitu ya. Atau yang lebih spesifik lagi begitu. Nah, jadi bisa juga nanti misalkan Anda punya pesanan ada 2 gitu ya, muncul 2 pesanan bisa jadi seperti itu nanti. Jadi coba dicarinya, mana coba ke bawah mana yang bagian pencarian itu mana? Ini, Pak. Nah, ini ya, jika UU itu apa? Pilihan ini, ya? Pak. Iya, ya. Pak. Nah, jangan U berarti. Pesanannya coba. Diganti pesanan, Pak. Iya, jadi kan Anda mencarinya berdasarkan pesanan tuh. Nah, itu diganti dengan nah, itu juga pesanan. Nah, gitu ya. Karena yang kita cari pesanannya gitu ya. Berapa jumlah pesanannya. Jadi untuk searching ini tetap U, Pak. Ya, itu kan variabel untuk menyimpan variabel menu apa yang dipilih pada saat kita memilih. Jadi menu yang dipilih pada saat pemilihan menu gitulah ya. Menu yang dipilih apa sih pada saat kita mau melakukan pesanan itu gitu ya. Iya, Pak. Itulah kurang lebih ya. Baik, Pak. Oke, Nurliza ya. Nanti searching itu searchingnya harusnya udah bisa tuh, tinggal sortingnya nanti coba saya cek nanti deh. Saya mesti cek lagi. Makasih ya. Pak. Oke, silakan berikutnya ada lagi. Pak. Ya, Rina, silakan Rina. Pak, boleh izin share screen, Pak?
Silakan Rina, kelompok berapa Rina? Kelompok 4, Pak. Oke, silakan Rina. Vending mesin ya Rina ya. Saya sudah menerima baru berapa kelompok yang masukin saya nih? Baru kelompok 5 yang masukin saya nih. Yang lain mana nih? Kelompok 11 udah Gani masukin barusan, Pak. Belum. Belum ada, saya diinin saja ke dalam grup Anda ya, dimasukin aja gitu. Jangan dikasih invite link, saya dimasukin aja. Udah, Pak. Kelompok 11 belum saya dapat, baru masuk kelompok 5. Di add ini aja, add apa namanya? Add partisipan ya kali ya. Oke, silakan Rina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok sama Rina, Pak. Silakan ya, Mutia, silakan Mutia. Ini presentasi UAS nih. Enggak, Atau- Pak. Ada yang bermasalah bagian. Oke, silakan. Jadi kemarin programnya udah dilihat sama Bapak. Kemarin kan kata Bapak programnya terpisah antara makanan sama minuman. Nah, Mutia udah coba Pak masukin slide-nya sama sortnya yang sebelumnya, tetapi nggak bisa gitu Pak. Jadi Mutia ulang lagi. Jadi kayak gini bisa Mutia jadi Mutia masukin slide-nya bisa, terus pas bagian sort yang terkecil ke terbesar berantakan jadinya Pak. Oke, coba deh cek nih gimana nih sorting. Coba mainkan. Nah, di sini kita masukkan jumlah pilihan yang kita pilih, Pak. Misalnya kita pilih makanan yang tertera menu di sana, Pak. Nama makanannya masukkan, Rin. Jangan pakai spasi, Rin. Datanya gimana? Masukkan jumlah data kan tadi Rina memilih tiga, Rin. Masukin harga yang pertama itu remit. Nah, Pak, yang itu yang angka 5.000 sih. Oke, coba deh balik ke source code-nya deh. Rina. Ke source code-nya Rina. Oke, dia coba sorting. Di mana bagian sortingnya nih? Ini Pak, yang sorting selection sorting itu Pak. Sorting selection sort ya. Ya. Kok integer main lagi namanya?
Coba ke atas lagi scroll. Coba ke atas lagi scroll, Rina. Coba ke bawah lagi, ke bawah. Oke, itu integer main, terus ke bawah coba. Bawah lagi ya. Bawah lagi. Oke, bawah lagi ya. Hop. Oke, coba ke atas lagi deh, Nah, yang jadi ini nih, if-nya itu ya, yang baris 88 sampai dengan baris, coba ke bawah ya, baris 88 sampai baris 93-nya kayaknya harus di dalam itu deh, di dalam if itu deh. Di dalam tukar sama dengan J itu harusnya deh. Oh, jadi dipindah. Iya, dipindahkan. Kemudian ini Anda sepertinya ada beberapa integer main ini. Ini kalau kita lihat ada bedanya apa nih? Coba masukin. Oke. Yang mana, Pak? Ya, ada beberapa integer main itu. Jadi jangan seperti itu ya, harusnya dipisah-pisah seperti yang dibuat sama si dia tadi. Grup kelompok 6 tadi. Oke, itu tinggal diurut. Jadi coba dilihat lagi video kemarin ya, video kita sorting kemarin, diikuti lagi yang itu. Itu harusnya Anda bisa pakai algoritma itu gitu ya, untuk mengurutkannya begitu ya. Pakai step itu untuk mengurutkannya. Nah, jadi pakai itu aja. Nah, tinggal disesuaikan aja nanti ya. Rina dan Mutia ya. Tinggal disesuaikan, nanti harusnya dia udah jalan, ya, masalah. Jadi pentingnya itu, Pak. Putus suaranya Rama, Mutia Rama. Jadi sortingnya diubah, Pak. Ya, betul. Jadi coba ikutin di video yang sebelumnya minggu kemarin. Jadi tapi Mutia udah ngikutin, Pak, yang di program sebelumnya, bukan di program ini, Pak. Nah, nggak bisa terbaca gitu, Pak. Error dia, Pak. Nah, oke deh. Coba gini deh. Coba masukin saya ke grup Anda, nanti kita discuss deh. Coba saya dikirimin file ke saya nanti. Oke, Pak. Ya, oke. Makasih. Ya, Pak. Makasih banyak, Pak. Ya. Makasih ya, Oke, Pak. next. Oke, silakan. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum, Pak. Ya, silakan. Saya dari kelompok 10, Pak. Oke, silakan. 268. Izin share screen ya, Pak. Silakan. Bentar, Pak. Udah ada kelihatan, Pak? Ya, sedang jadi sedang share screen. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, Pak, kelas 268. Nama saya sendiri Yudi Marindo. Terus ada lagi teman saya yang namanya Dinda Putri. Terus satu lagi Sabrina, Pak. Jadi kita 3 orang, Pak. Ya, ada tiga-tiganya nih. Ini presentasi UAS ya? Iya, Pak. Oh, presentasi ada, Pak, langsung ada. ya? Ya, yang Dinda sama Sabrina boleh keluar suaranya bentar. Cek sound bentar. Dinda hadir, Pak. Sabrina hadir, Pak. Oke, silakan. Oke, Pak. Nah, jadi gini, Pak. Ntar kita kan di sini bikinnya tuh kontes mukbang ya, Pak ya. Coding kontes mukbang. Pertama kita kayak biasa bikin include studio.h sama include string.h. Terus lanjut kita bikin struknya, Pak, struk peserta. Biasanya kan struk pesertanya itu kan bikinnya tuh satu-satu kan, Pak ya. Kayak nama orang dijadiin satu-satu gitu. Mungkin kita 3 orang kan jadiin satu-satu. Nah, kita di sini pakainya tuh pakai tipe PDF, Pak. Tipe PDF struk.
Jadi kayak nama orangnya tuh kayak digabungin jadi satu, Pak. Di PD itu kayak di PD. Oke. Ya, lanjut ke integernya, terdiri dari nomor, waktu finish. Terus Oke. ada juga kontestan. Lanjut ke integer yang n-nya 4, banyaknya kontestan. Ya. Oke. Lanjut ke void input data kontestannya, yaitu char namanya ada 50, terus integer nomor, waktu finish, terus lanjut ke bikin printf dan entry data kontestannya, Pak. Di sini ada bikin nama, masukin kontestannya, terus ke nomornya, waktu finishnya. Ya. Oke, lanjut mungkin pada Dinda, silahkan untuk dilanjutin. Pada Dinda dipersilahkan. Lanjut dari ini, Din. Input yang void mencari pemenang. Sabrina aja yuk. Oke, Sabrina, silakan. Jadi pada void mencari pemenang ini terdapat fungsi sorting, di mana fungsi ini untuk mencari pemenang kontes mukbang. Di fungsi sorting ini untuk diurutkan berdasarkan waktu finish tercepat kontestan gitu. Ke searching. Jadi pada void ini terdapat fungsi searching, di mana kita mencari data kontestan berdasarkan nomor kontestan. Udah. Udah. Jadi kayak gambarannya gini, Pak. Saya compile and run ya, Pak. Bentar. Coba ke integer main dulu. Kita belum lihat integer mainnya kan? Ya, Pak. Yang ini, Pak. Ya, integer mainnya kan di bawah sekali harusnya. Iya, Pak. Ya. Silakan dijelaskan. Apa aja nih? Main. Yang berisi ada judul sama pilihan menunya, Pak. Oke. Terus ada printf. Ini yang judulnya pengganti ujian akhir semester. Ini yang maksud saya tadi tuh, Pak. Ada yang gambung dari data struktur. Penjelasan dari 3 nama, Pak. Dinda, nama saya semuanya, Pak. Oke. Iya. Terus lanjut. Oke, lanjut silakan. Ya, ada pilihan menunya itu terdiri dari 3, Pak. Ya. Ada 4. Ada input data kontestannya, terus menampilkan siapa pemenang kontesnya. Terus juga ada bisa kita cari searchingnya siapa aja yang data dari nomor kontestan yang segini, nomor yang segini, Pak. Terus ada juga exit. Kayak gini gambarannya, Pak. Saya compile aja ya, Pak. Saya run. Ya, silakan. Ada kelihatan, Pak? Nggak kelihatan layar hitamnya di sini. Tapi. Bentar, Pak. Saya coba stop dulu ya, Pak. Saya ulang lagi. Coba share screen ulang. Kalau ini kelihatan, Pak? Ya, kelihatan. Silakan. Oke. Jadi gini, Pak. Kan ini nih. Pengganti ujian akhir. Terus Sabrina sama saya sendiri. Terus ada ini programnya. Nah, di sini kan ada pilihan menunya nih, Pak. Ada 4 yang saya jelasin tadi sebelumnya. Nah, sekarang untuk kita ambil awalan dulu, kita ambil input datanya, kita tekan angka 1. Tekan enter. Nah, langsung keluar tuh, Pak. Siapa nama kontestannya? Di sini saya pakai nama saya sendiri. Yudi. Kayak nama panggilan aja, Yudi. Terus nomor kontestan. Saya ambil nomor kontestan yang pertama. Masukkan waktu finishnya. Setelah, misalkan di data setelah lomba, waktu finish setelah saya makan mukbang tadi itu habis sekitar 20 menit. Nah, lanjut ke kontestan yang kedua, Pak. Kontestan yang kedua kita ambil namanya Sabrina.
ambil nama Sabrina, terus Sabrina merupakan kontestan yang nomor kedua. Nah, waktu finishnya ini lebih cepat daripada saya. Lanjut yang ketiga itu Dinda. Dan nomor kontestannya itu ada 3. Terus ada juga waktu finishnya itu mungkin lebih lama atau berapa, 25 menit lah kita taruh. Lanjut ke kontestan yang terakhir, yang keempat. Kita bikin pakai nama Bapak Ip aja. Ya, boleh. Bapak Ip. Nomor kontestan yang keempat. Waktu finishnya mungkin lebih cepat, 10 menit. Nah, setelah diinputkan yang keempat tadi kan Pak, langsung kita bikin untuk menampilin siapa aja pemenang kontesnya. Kita ambil pilihan nomor 2. Oke. Nah, di sini kelihatan Pak urutan kontestannya Pak. Ya, oke. Oke, silakan lanjutkan. Di sini ada 10 menit pemenang kontes yang pertama gitu Pak. Yang kedua itu Sabrina, terus yang ketiga saya, yang keempat. Nah, setelah yang itu aku kan pakai searching ya itu untuk nyari ke nomor kontestannya. Kita ambil yang pilihan menu ketiga dari data berdasarkan nomor kontestan. Pertama kita ambil dulu contohnya nomor 1, nomor 4 lah, nomor Bapak Iip. Ya. 4, pokoknya 10 menang. Lanjut kita tekan lagi. Oke. Nomor kontestan yang kedua contohnya. Yang kedua Sabrina, nomor kontestan kedua waktu finishnya 15 menit. Sabrina ini merupakan pemenang kontestan kedua. Nah, jadi kayak gitu gambarannya Pak. Setelah siap baru tekan 0 exit. Mantap ya. Jadi gitu Pak gambarannya Pak. Udah selesai. Bagus. Iya Pak. Mantap. Alhamdulillah udah siap Pak. Alhamdulillah selesai kelompok 10 ya. Iya Pak. Mukbang jadinya ya. 26 kan. Iya Pak. Ya 268 ya sudah secepatnya. Nanti di input juga ya. Udah selesai Wasandani. Sudah bagus, saya cukup puas. Alhamdulillah ya. Jadi kurang lebih sama ya sama kelompok isi 6 tadi. Ya Pak. Secara fungsi sudah bagus, berjalan semua. Kemudian strukturnya juga sangat baik ya, sama dengan si kelompok 6 tadi ya. Iya Pak. Ya. Jadi Bang ya namanya ya. Oke. Iya Pak. Ini nanti untuk kelompok yang sudah selesai ini Anda buat video presentasi Anda ini 5 menit saja berkelompok ya. Nanti upload ke YouTube Anda nanti. Jadi kita kasih linknya ke Bapak. Ya, linknya kasih ke saya nanti ya. Ya, kalau kirimnya di grup katanya kan tadi Bapak katanya mau masuk ke grup masing-masing kelompok kata Bapak tadi. Ya boleh ke grup kita aja kirim, ke grup kelas kirim ya. Oke. Baik, penjelasan kodenya, kemudian penjelasan aplikasinya nanti dikirim ke kita ya yang udah selesai UAS ya. Baik Pak. Oke, terima kasih kelompok 10 ya. Jadi ya, Pak. Sekali saya sama dengan kelompok 6 nih, secara fungsi sudah berjalan dan paham juga. Ya Pak. Ya, terima kasih kelompok 6. 10 ya. Oke, silakan berikutnya ada lagi yang mau ujian dulu? Mungkin masih ada? Pak, izin apa Pak? Farhan ya? Ya silakan Pak, Farhan. Ini UAS, presentasi UAS Farhan. Gimana Pak? Presentasi UAS? Mau liatin program kami dulu aja dulu Pak. Oke, silakan. Masih ada beberapa yang belum paham menjelaskannya Pak. Oke, silakan. Izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Nah ini Pak, program kami itu tentang pembuatan di toko laptop Pak. Jadi kasir di toko laptop. Jadi di sini nanti programnya berupa dilihat tampilan nanti ada tentang nama laptop, terus ada harganya, sortingnya berdasarkan harganya nanti, dan terus searchingnya nanti berdasarkan tipe laptopnya Pak. Dicoba compile dulu ya Pak. Oke, silakan. Ada kelihatan Pak? Nggak kelihatan layarnya. Coba diganti dulu share screen-nya ke layar hitamnya coba. Nah ya Pak, tunggu sebentar Pak. Nah udah Pak. Nah. Nah, misalnya kita masukkan data, misalnya di toko kami itu ada 5 buah jenis laptop Pak. Oke.
Pertama masukkan dulu laptop pertama, misalnya mereknya laptop HP. Terus di toko kami itu HP itu kami letakkan itu sebagai laptop dengan tipe yang pertama, tipe yang paling rendah, Pak. Nah, warnanya hitam. Misalkan harganya kita buat 4 juta, Pak. Yang kedua, misalnya tunggu sebentar, Pak. Ulang lagi, Pak. Salah isi. Oke, silakan. Ini teman yang lain nggak ada? Kevin sama Liza nggak ada nih, Farhan? Lisa tadi ada, Pak. Nggak tahu udah keluar atau belum, Pak. Tadi ada Lisa, Pak. Layar hitamnya mungkin Farhan, nih layar putihnya nih. Pak. Nah, udah, Pak. Masukkan data, misalnya ada 5 jenis laptop, terus seperti ini, Pak. Ya. Seperti ini sortingnya, Pak. Belum kelihatan nih. Berdasarkan apa sortingnya nih? Harga ya? Harga, Pak. Jadi diuruskan, Pak. Oke. Yang terbesar, Pak. Ini yang input harga Lenovo itu kelebihan nolnya, Pak. Jadi 45 juta jadi pas. Iya, nggak apa-apa. Terus carinya bisa? Carinya itu apa, Pak? Kalau misalnya tipe laptop, misalnya cari tipe satu kan HP, Pak, langsung keluar HP dengan harganya seperti ini, Pak. Program kami itu ya seperti ini, Pak, gambaran aplikasinya. Oke. Ya sudah bisa ya, sudah menurut saya sudah bisa dipresentasikan, tinggal dipahami nanti ya bagian-bagian kodenya yang mana begitu ya, Farhan ya. Tapi Anda sudah paham ya secara umum ya? Ya, iya, Pak. Jadi alur programnya seperti ini kan sudah pas fungsi-fungsi, Pak. Tinggal menjelaskan saja lagi, Pak. Ya, tinggal menjelaskan. Kalau bisa rapi juga dirapikan lagi. Jadi seperti punyanya si Yudi tadi. Jadi bagusnya begini untuk Anda semua juga perhatikan ya. Sebisa mungkin aplikasi Anda itu tidak exit begitu saja begitu ya. Jadi dia exit dengan perintah kita seperti punyanya Yudi itu tadi itu, dipencet dulu 0 sama Yudi baru dia keluar begitu ya. Jadi dia bisa melakukan aktivitas lain, sama kayak ATM ya. ATM itu kalau kita habis ambil uang nggak langsung mati ya kan. Nah, jadi dia tetap jalan terus kecuali nanti Anda pencet 0 ya, atau Anda pencet mati atau Anda ketik tulisan mati ya. Sebisa mungkin seperti itulah.
Nah, itu satu ya. Kemudian satu lagi dikelompokkan ya tadi ya, dibuat per modul sebisa mungkin. Jadi lebih teratur dia ya. Itu untukan masukannya ya Farhan ya, dan yang lain juga ya yang belum untuk UAS ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Farhan. Iya, Pak. Yang lain masih ada, silakan. Ada lagi yang lain mau didiskusikan, silakan. Udah nggak ada lagi ya? Udah lewat jam juga kita ya berarti. Ada nggak? Oke, nggak ada ya. Nah, Oh, iya Pak. Pak mau nanya lagi Pak, yang masukin ke grup itu berarti Bapak dimasukin juga ke grup kami Pak? ya masukin saya ke grup kelompok Anda ya. Kalau Anda masih punya masalah, misalnya artinya begini, ya mungkin ada teman yang kurang responsif, kemudian mungkin ada ada yang mau didiskusikan tapi belum ketemu solusinya begitu ya, atau kurang paham. Jadi begini, kalau saya tidak dimasukkan ke kelompok, nanti dari kelompok itu bisa tiga-tiga menanyakan hal yang sama ke saya gitu. Jadi saya bingung sendiri nanti. Itu sekarang banyak SMS satu-satu datang SMS ke saya, pertanyaan itu kurang lebih sama begitu. Nah, jadi kalau bisa di satu kelompok dimasukin saya ke kelompok Anda, nanti di grup kelompok itu kita diskusi nanti ya. Nah, ya, Oke, gitu ya. Pak. Oke, terima kasih. Oke, yang lain ada lagi pertanyaan, silakan sebelum kita tutup. Oke, jadi cukup jelas ya. Jadi kita bakal UAS minggu depan ya. Saya rasa nggak ada lagi yang jadi dipermasalahkan. Jadi minggu depan kita sudah mulai langsung UAS. Yang sisanya saya harapkan sudah siap ya untuk minggu depan. Jadi kita cuma waktu mungkin 5 menit lah, 5 atau 10 menit paling lama. Jadi Anda bicara program Anda, penjelasan programnya secara ringkas, dan kehadiran semua anggota harus ada ya. Itu ya, kira lebih ya. Silakan jika ada pertanyaan sebelum kita tutup. Ada pertanyaan lagi? Oke, jika tidak ada pertanyaan, terima kasih atas partisipasi Anda. Banyak maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pak.